Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsanit taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati al-ahibba rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat keimanan, sehingga kita bisa beraktivitas di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya, termasuk pada kita semuanya. Siyadatul kiram, al-asadid al-futala bima'hadil asri darul huda, al-asdiqa al-mukarramun wa tullab al-mahbubun fi ma'hadi daril huda. Uhayyikum tahiyatul islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhukum fillah, ismi Safwatillah, wa ana ji'tu min Banten, wa ana mutakharrij min ma'hadi daril huda fi sanah 2007 fi marhalati nirwana. Lakin alhamdulillah kuntul an fi Batam. Insyaallah fi hadhihi al-fursah urid an ubayyinu qalilan an tarbiyah fi manhajin nubuwah wa kama arafna bi anna tarbiyah hadha mashhura la siyama fi ma'hadi daril huda fihi darsun khas an tarbiyah, lakin la ba'sa, mungkin faqad nata'allam natahaddas atau nuraji' durusana fi bab at-tarbiyah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam Islam semua itu lengkap. Al-Quran telah menjelaskan, karena Islam ini adalah agama yang universal, agama yang mencakup semuanya. Dalam masalah tarbiyah, Allah mencontohkan bagaimana kita mesti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsir, banyak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pendidikan anak. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dari rahim seorang ibu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Tetapi yang menjadikan mereka itu Yahudi, menjadikan mereka Nasrani, menjadikan mereka Majusi abawahu, orang tua, atau dalam bahasa lebih luasnya adalah lingkungan. Maka teman-temanku semuanya, di sini hanya sekedar sharing saja kebiasaan santri atau santriwati itu menyampaikan materi dengan ilmiah. Maka materi saya nukil dari buku At-Tarbiyah fi Minhajin Nubuwah karangannya Muhammad ibn Abdul Hafiz Suwaid. Nanti bisa dibuka. Di sini ada beberapa tahapan untuk pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pertanyaan buat kita, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itu? Maka yang ingin dipersiapkan di sini adalah pendidikan lebih khas kepada pendidikan keluarga. Yang mana dalam keluarga itu akan ada ayah, ada ibu, ada anak. Maka disitulah akan ada proses pendidikan. Dalam pengertian pendidikan itu adalah proses.
proses untuk menuju kesempurnaan. Maka kalau misalnya seseorang ingin menikah kemudian langsung meminta yang sempurna, maka tak bisa. Karena dalam keluarga harus saling melengkapi, sama dengan pendidikan pesantren, sama dengan pendidikan formal. Ketika dinamakan dengan pendidikan, maka bukan hanya yang kita cetak adalah orang-orang yang pintar saja. Yang mesti kita perhatikan adalah orang-orang yang tidak bisa, kemudian dia menjadi bisa. Nah, dan pendidikan ini tanggung jawab kita bersama. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, mungkin salah satu hadis, ini hadis yang dipertanyakan tentang kesohihannya, cuma bisa untuk motivasi kita semuanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus itu untuk menjadi guru para sahabat. Makanya Rasulullah SAW menjadi guru yang terbaik. Sampai-sampai beliau menyampaikan, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kata Rasulullah SAW, generasi terbaik itulah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, generasi setelahnya, generasi setelahnya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita berapa tahap dengan Rasulullah SAW? Kita menyaksikan bagaimana generasi sahabat, milenial sahabat, seorang ulama Ibnu Abbas ditinggal oleh Rasulullah SAW kisaran umur antara 13 sampai 15. Bayangkan, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Ibnu Abbas menjadi mufti, menjadi qadhi, ketika Abbas menjadi rujukan. Sampai sekarang Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ketika ditinggal Rasulullah SAW masih relatif milenial, masih sangat muda, tetapi keilmuannya menjadi rujukan ilmu fikih. Maka di sini sahabatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah pendidikan ini adalah pendidikan ini tanggung jawab kita semuanya. Maka beruntung lahir dalam keadaan Islam karena kita memiliki cerminan tentang pendidikan. Bayangkan, mungkin antum semuanya sudah kenal ketika Rasulullah SAW pernah dilihat oleh sahabatnya mencium cucunya Hasan Husain. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, saya memiliki anak kisaran 10 dalam hadis itu, 10, tetapi saya belum pernah satupun mencium anak-anak saya. Maka kata Rasulullah SAW, Allah cabut rahmat Allah dalam hatimu, maka ciumlah anak-anak. Maka ini adalah proses pendidikan. Pendidikan itu adalah proses untuk menuju kesuksesan. Maka kita harus mempunyai cerminan, siapa yang harus menjadi idola, siapa yang harus menjadi contoh untuk pendidikan ini. Maka gawat kalau misalnya dikatakan seorang muslim, kaum muslim tahun zaman ini adalah kaum muslim yang merasakan kemunduran, keadaannya memprihatinkan. Saya tidak sepakat. Kenapa? Karena mestinya kaum muslim harus menyempurnakan pendidikan itu. Maka kita kembali kepada pertanyaan tadi, tanggung jawab siapa pendidikan itu? Maka jawabannya adalah pendidikan itu tanggung jawab kita semuanya. Mau kita guru ataupun bukan guru, mau kita santri ataupun bukan santri, ketika berbicara masalah pendidikan, maka kita ada di dalamnya. Sahabat-sahabatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam proses pendidikan yang harus kita pikirkan adalah pendidikan keluarga ya. Harus kita pikirkan adalah berusaha mencari calon istri yang solehah agar ia bisa mendidik anak-anak kita. Ini penting. Ada satu ulama yang mengatakan ketika kita ingin menikah itu persiapannya bukan 3 bulan, persiapannya adalah 20 tahun sebelum dia menikah. 20 tahun sebelum dia menikah, dia harus berdoa kepada Allah, dia harus mencari kriteria wanita-wanita yang mesti menjadi istrinya. Maka sahabat-sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari wanita yang soleha ini sangat penting untuk pendidikan generasi-generasi setelah kita, karena ia akan menjadi ibu dari anak-anak kita, ia akan mengasuh anak-anak kita. Kalau misalnya wanita-wanita tidak soleha,
maka yang terjadi akan melahirkan anak-anak yang tidak soleh dan tidak soleh. Karena dalam sebuah negara ini kan tergantung wanita. Kalau misalnya wanita soleha, maka yang lahir adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Harapan kita semua adalah ketika kita menikah, Allah berikan istri-istri yang soleha, dan perempuan pun ketika menikah akan mendapatkan suami-suami yang soleh. Maka disinilah pentingnya pendidikan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah ketika kita ingin mendidik anak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus kita tahu dahulu adalah tujuan pernikahan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwadul walud wal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah perempuan yang penyayang, perempuan yang subur, fa inni mukatsirum bikumul umam, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya saya mengetahui, saya bangga dengan melihat umatku banyak. Tetapi bukan hanya banyak yang Rasulullah pikirkan, bagaimana memiliki anak banyak kemudian berkualitas. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas pun harus kita pikirkan. Karena banyak dari teman-teman kita itu, dari tetangga-tetangga kita, anak banyak tapi tidak terdidik, anak banyak tapi tidak pernah memikirkan tentang pendidikan. Salah satu ulama menyampaikan bahwa ketika orang tua tidak peduli terhadap pendidikan anak, maka ia zalim terhadap anaknya. Satu kisah, ketika ada seorang yang menghadap Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya, maka ditanya anaknya kenapa? Karena orang tua tidak pernah mengajarkan kepadanya tentang agama. Maka kata Umar bin Khattab, sedikitnya ada tiga tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pertama, harus memberikan nama yang baik. Perhatikan, harus memberikan nama yang baik. Yang kedua, harus mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Ini penting, poin kedua. Kita melihat hari-hari ini, kalau tidak dimasukkan ke dalam pesantren, anak-anak tidak bisa baca Al-Quran. Karena orang tua hanya menyerahkan pendidikan kepada salah satu dari keduanya. Padahal pendidikan ini harus dipegang, harus diampu oleh ayah dan bunda. Seorang ayah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada ibu. Seorang ibu pun tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada ayah, karena harus ada kerjasama dalam pendidikan. Makanya yang harus dilihat pertama adalah tujuan pernikahan itu adalah untuk memperbanyak turunan. Karena Rasulullah SAW bangga, hari ini umat Muslim ditekan untuk KB, tetapi umat-umat yang lain dibebaskan untuk memiliki anak yang banyak. Dan ketakutan memiliki anak ini pada seorang Muslim, padahal Rasulullah SAW mengatakan, inni mukatsirum bikumul umam. Saya bangga melihat umatku nanti banyak. Ketakutan masalah rizki, ketakutan masalah masa depan. Bayangkan, rizki Allah sudah atur. Setiap anak yang lahir Allah tentukan rizkinya. Kalau dalam bahasa kerennya, banyak anak banyak rizki. Bukan itu sebenarnya. Banyak anak banyak pahala. Seorang ibu setelah melahirkan, Allah bebaskan dosa-dosanya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Ketika seorang ibu melahirkan, Allah hapuskan dosanya. Maka pendidikan ini yang harus kita kenal adalah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama adalah memperbanyak anak, memperbanyak generasi, tetapi generasi-generasi yang berkualitas. Bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas. Maka di sini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, tujuan pernikahan itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, an-nikah nisfuddin. Pernikahan itu separuh agama. Kenapa? Karena sholat di dalam keluarga itu pahalanya besar. Mendidik anak dalam keluarga itu pahalanya besar. Andai kata anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, maka ia akan menjadi syafaat di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi syafaat buat kita sebagai orang tuanya. Bayangkan berapa hadis yang kita baca tentang fadilah
keutamaan seorang anak yang menghafal Al-Quran. Di akhirat nanti ia akan memasangkan mahkota kepada orang tuanya. Bayangkan, ia akan memberikan mahkota yang bercahaya untuk kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya bisa menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, tujuan pernikahan itu adalah melahirkan generasi muslim. Mungkin sahabat-sahabat pernah membaca kisah tentang kata-kata Khalid bin Walid ketika berbicara di depan ummahat, wahai ummahat, wahai para ibu, apakah perut kalian sudah kering sehingga kalian tidak bisa melahirkan para panglima-panglima perang, sehingga kalian tidak bisa melahirkan pemimpin-pemimpin? Maka tujuan pernikahan itu adalah untuk melahirkan generasi muslim. Yang kata Rasulullah SAW, ajarkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat dikala umur 7 tahun. Muru auladakum bisolati fis sab'i. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat pada umur 7 tahun supaya anak itu paham bagaimana menjadi pribadi muslim. Dan ketika umur 10 tahun mereka tidak sholat, maka tugas orang tua harus memukulnya. Ini adalah ajaran Nabi SAW. Maka iman ini kan tidak bisa diwarisi, tidak bisa dikatakan orang tuanya ulama, anaknya ulama, tidak. Karena iman ini adalah tarbiyah bagaimana ia harus menjadi seorang muslim ataupun muslimah. Maka ketika kita berkeluarga, niatkan dalam diri kita supaya anak kita menjadi muslim. Bayangkan, ibunya Maryam dalam surat Al-Imran, ya, idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kata istrinya Imran berdoa kepada Allah, ya Allah, inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Mulai dari rahim, di kandungan seorang ibu harus berdoa kepada Allah, anak ini harus muslim. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lahir ternyata bukan laki-laki, karena emang sifatnya seorang nabi itu laki-laki. Bukan laki-laki. Maka dari mana akan lahir seorang nabi itu? Dari rahim Maryam yang didoakan oleh ibunya. Yang harapannya Maryam ini pun jenis kelaminnya laki-laki. Makanya dalam ayatnya kan, fataqabbalaha rabbuha falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Kata ibunya Maryam, saya melahirkan ternyata yang lahir perempuan, tetapi Allah punya rahasia, Allah punya kejutan buat istri Imran, yaitu dari cucunya lahir seorang nabi, yaitu Nabi Isa. Maka sahabat yang mendapat Allah Subhanahu wa taala, ketika menikah kita harus tahu tujuan pernikahan, yaitu mencetak generasi muslim, generasi yang muslimah, yang paham tentang agama. Miris ketika kita melihat video di YouTube, ada anak seumuran SMA ketika ditanya tentang rukun Islam tidak tahu, ketika ditanya tentang rukun iman dia tidak tahu, ketika ditanya tentang perkara-perkara Islam yang lain dia tidak tahu, sampai ke universitas tidak tahu, apalagi ngaji. Bayangkan, segitukah kaum muslimin Indonesia yang mayoritas muslim, ketika ditanya tentang agama mereka tidak paham. Ini tentu krisis bagi kita semuanya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menikah, maka kita harus tahu tujuan pernikahan. Untuk apa pernikahan itu? Yang ketiga ini adalah bahwa nikah ini untuk melahirkan generasi-generasi muslim. Lihat para sahabat, remaja-remaja di zaman Rasulullah SAW menjadi ulama rujukan di zaman ini. Mulai dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, sahabat-sahabat yang lain. Ketika Rasulullah mencetak mereka untuk menjadi muslim, maka muslim itu bukan hanya di lidah saja, tapi setiap perlakuan pun dia mencerminkan bahwa dia itu muslim. Ini PR kita.
Ini pun sama seperti dilakukan oleh sebagian santri-santri kita ini, karena alhamdulillah di sini saya sebagai pendidik juga di Batam ini, dan saya memiliki santri juga, alhamdulillah santri baru 390-an. Tapi alhamdulillah setidaknya saya bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kami di pesantren tentang pendidikan anak, meskipun tema yang dikasih ke saya ini khusus ya, lebih khusus kepada pendidikan anak dalam keluarga. Tapi tidak masalah, karena ini keprihatinan kita terhadap pendidikan yang ada di Indonesia ini. Bayangkan, andai kata tidak dibekali tentang pendidikan agama, maka siapa yang akan mengajarkan mereka tentang agama? Di sekolah formal. Sekolah formal itu pelajaran agama seminggu sekali, itu pun hanya 1 jam ataupun 2 jam paling banyak. Andai kata tidak dibekali dengan agama, dengan pelajaran agama di rumah, kepada siapa mereka akan belajar? Kepada siapa mereka akan mengambil rujukan-rujukan ilmu agama? Nah, maka di sini ketika kita menikah, tujuan pernikahan secara Islam itu adalah melahirkan generasi muslim. Kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat pendidik sukses. Ini bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Rasulullah SAW itu luar biasa. Ya. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mendidik anak itu dengan sabar. Dengan sabar, tentu tidak pemarah. Ya, karena banyak ya anak-anak kita yang merasa di rumah, apalagi sekarang lagi lockdown nih, banyak teman-teman, banyak adik-adik yang belajar di rumah, kemudian dia merasa bosan. Kenapa? Ternyata guru di rumah lebih sadis daripada guru di pesantren. Guru di rumah lebih keras daripada guru di pesantren, karena kurangnya kedekatan orang tua dengan anak-anaknya. Kurangnya kedekatan orang tua dengan anak-anaknya dalam pendidikan. Hanya orang tua tahu kalau di pesantren sudahlah, mereka sholat, belajar mereka belajar. Sedangkan ketika di rumah mereka tidak pantau. Nah, di sini seorang pendidik harus sabar. Seorang pendidik harus tidak pemarah. Ya, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah suka bermain dengan anak-anak. Rasulullah itu orang yang wajahnya berseri-seri ketika berjumpa dengan anak-anak. Bahkan ada satu kisah ketika Rasulullah ketika berjumpa dengan kawan-kawan, Rasulullah bermain kejar-kejaran. Rasulullah bermain dengan menyintap anak-anak kemudian dipeluk. Ini bagian dari kasih sayang Rasulullah SAW terhadap pendidikan. Orang tua pun sama. Ya. Terkadang kita sabar menghadapi anak orang lain, tapi tidak sabar menghadapi anak-anak kita. Kita sabar biasanya menghadapi anak-anak orang lain ketika kita mengajar, ketika kita berada di pesantren, tetapi kita tidak sanggup mengajari anak-anak kita. Padahal aset utama itu anak-anak kita. Bayangkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam, yanqata amalu illa min thalathin." Kalau seandainya anak cucu Adam itu meninggal, maka terputus segala amal-amalnya illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. Kata Rasulullah SAW, shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah yang pertama. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang ia amalkan, bermanfaat bagi dia dan manfaat bagi orang lain. Yang ketiga ini adalah aset kita, waladun sholih yad'u lah, anak yang soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Kalau misalnya kita sadis, terkadang orang tua sering mengatakan seperti ini, saya ini pemarah, ini demi kebahagiaanmu, saya ini kaya demi masa depanmu. Bukan, kita penyabar ini untuk masa depan kita. Ketika kita tua, kita akan rewel dengan anak-anak kita, seperti rewelnya anak-anak kita kepada kita. Maka ketika kita penyabar, ketika kita sabar mendidik anak, maka kesabaran akan kembali kepada kita. Hukum karma dalam Islam mungkin tidak ada, tetapi ada fajaja'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Balasan keburukannya keburukan, balasan kebaikannya kebaikan. Nah, jadi ketika kita sabar mendidik anak itu bukan karena kita lemah, bukan. Tetapi kita akan mengajarkan kepada anak bagaimana budi pekerti sabar, menerapkan kesabaran terhadap kehidupan. Nah, di sini yang pertama adalah penyabar. Nah, penyabar ya. Yang kedua, harus menjadi tauladan.
tauladan yang baik. Ingat, karakter anak itu biasa lebih banyak ia melihat daripada ia mendengar. 100 kali ia perintahkan dengan kata-kata, itu tidak lebih berefek dibandingkan 1 kali dengan perbuatan. Karena anak-anak kita terbiasa melihat daripada mendengar. Nah, sana salat, orang tuanya tidak salat. Nah, besok puasa, orang tuanya tidak puasa. Nah, ayo berangkat ke masjid, orang tuanya nonton bola. Nah, ini masalah besar dalam keluarga. Maka pendidik yang sukses adalah ketika dia bisa mentauladani dengan tauladan yang baik. Bisa mencontohkan dengan contoh yang baik. Jangan hanya sekedar yang merintahkan saja. Tidak cukup dengan perintah, harus dengan perbuatan. Mungkin saya pernah bercerita di hadapan teman-teman saya yang lain. Dulu ada guru saya, waktu kuliah di Jakarta, ada guru saya bercerita bahwa anaknya 2, 15 tahun ia tidak punya anak. Ketika dikarunia anak, langsung kembar 2. Biasa, karena lama dia merindukan seorang anak, kemudian ia pun segan untuk memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Dan ketika ia menemukan cara pendidikan mungkin harus berubah, tidak bisa dengan kelembutan, maka dengan kekerasan. Tidak bisa juga kemudian dengan kelembutan lagi. Diajak sholat anak tersebut, karena anak telah manja, ketika diajak sholat dia biasa baper lah, cari perhatian, caper, cari perhatian. Ketika diajak sholat, ya santai nonton TV, sampai dimarahin pun tidak mau. Besoknya lagi diajak lagi, ayo nak sholat, nggak mau lagi. Diajak sholat, nggak mau lagi. Satu waktu ketika dia nonton, orang tuanya lewat saja, anaknya merasa kehilangan. Orang tuanya lewat menuju masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian setelah ayahnya pulang dari sholat, dari masjid, ditanya, Abi kok tidak biasanya? Sebiasanya Abi merebut remote lah, ngajak saya sholat. Kata abinya, biarkan kamu berubah dengan tingkah lakuku. Maka seketika pun besok, ketika anaknya tidak diajak, yang ikut langsung di belakang orang tuanya untuk berangkat ke masjid. Maka menjadi orang tua yang sukses itu adalah bagaimana caranya kita menjadi tauladan orang anak-anak kita. Karena kita ini madrasatul ula. Orang tua, ayah dan bunda ini menjadi percontohan. Makanya kalau misalnya ada orang tua yang sering ribut di rumah, jangan sampai nanti memaksakan anaknya untuk soleh, karena dia sering menampakkan keributannya. Ketika ada orang tua yang tidak bisa mencontohkan yang terbaik untuk anaknya, jangan sampai berharap anak itu menjadi anak yang soleh. Doa itu ya harus kita panjatkan, tetapi contoh dari orang tua pun harus kita cerminkan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan di awal tadi bahwa anak ini adalah aset kita, maka harus betul-betul dididik dengan pendidikan yang terbaik. Pendidikan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berbicara masalah anak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan engkau jadikan anak-anakmu, harta-hartamu sebagai pelupa dari ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaikumul khasirun. Kalau misalnya itu sampai terjadi, maka orang tua termasuk orang-orang yang menyesal, khasir. Nah, maka di sini anak ini investasi, saham. Anak ini adalah penerus nama kita. Kalau sekali gagal mendidik anak, maka akan gagal nama kita. Tidak sedikit orang tua yang menangis. Ada satu kisah, dia memiliki 3 anak, 3-tiganya tidak pernah diajarkan
untuk belajar agama. Sampai ketika orang tuanya meninggal, maka anak satu selfie, anak satu foto-foto, anak satu tidak karena tidak ada satupun yang diharapkan. Kalau bisa, sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, andai kata nanti kami mati, ayah ataupun bunda mati, maka biarkan kamu yang menyolati anak-anak kita. Biarkan kamu yang menyolati kami, menyolati ayahmu, menyolati ibumu, karena ayah bangga dengan hal itu. Sampai di akhirat nanti mereka akan berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Maka anak itu dalam sisi lain dia sebagai ujian. Karena emang tidak sedikit ya dari orang tua, ia bisa mengarahkan orang lain tapi tidak bisa mengarahkan anak sendiri. Karena saking sayangnya. Boleh memenuhi segala kebutuhan anak, boleh, tapi sesuaikan dengan umurnya. Jangan sampai belum waktunya yang memiliki HP ya belikan HP, belum saatnya yang punya motor maka dibelikan motor. Orang tua sekarang terjebak dengan kasih sayang. Ketika ia menyayangi anaknya, dia berlebihan untuk menyayangi anaknya. Bahkan sampai belum porsinya pun sudah dipenuhi kebutuhannya. Bayangkan generasi hari ini. Banyak anak-anak kita yang mungkin di rumah seperti ini, di luar pun jauh lebih daripada itu. Ini kesalahannya di mana? Di pesantren sudah dididik tentang kebaikan, di pesantren dididik tentang akhlak, karena memang tujuan pesantren itu mendidik tentang karakter. Tetapi di rumah ia tidak mendapatkan pendidikan di rumah dengan orang tua dan ayah dan ibunya. Ini sangat bahaya. Karena jangan sampai kita banyak menuntut kepada anak-anak kita tentang pendidikan anak yang soleh dan soleha ketika orang tuanya tidak soleh dan soleha. Yang harus diingat adalah orang tua adalah cerminan anak. Dua tidak jauh jatuhnya dari pohon. Ya, artinya seorang anak ini, ya, kalau misalnya orang tuanya kencing berdiri, maka anaknya kencing berlari. Karena ia 24 jam bersama anak tersebut. Kesolehan anak ini, kesolehan orang tua bisa menentukan kesolehan anak. Dalam surat Al-Imran dijelaskan, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan itu saling madu gitu loh. Orang tuanya soleh, ya anaknya soleh. Maka ketika menginginkan anak yang soleh, orang tuanya harus soleh. Ini sangat pengaruh. Ya, sampai-sampai Sa'id bin Musayyab itu ketika sholat teringat wajah anak-anaknya, teringat anak-anaknya, maka ia perbanyak sholatnya. Ketika ia sujud, teringat nama anak-anaknya, teringat wajah anaknya, ia perpanjang sujudnya. Ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah kita? Luqman dalam surat Luqman Al-Hakim dalam Al-Qur'an dijelaskan, diabadikan dalam Al-Qur'an. Seorang yang bijak ketika mendidik anak, ya, ia berwasiat untuk anaknya, la tusyrik billah. Nabi Ibrahim ketika ingin punya anak, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, berdoa kepada Allah supaya menjadi anak yang soleh. Tetapi bukan berarti ia berdoa untuk menjadi anak soleh dia tidak soleh. Bagaimana kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Allah menyebutnya dengan Khalilullah, Luqman Al-Hakim, Allah abadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Ia berwasiat untuk anaknya dan dia mencontohkan bagaimana untuk mengamalkan wasiat itu. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mengajari, hanya saja ini sharing. Jadi kalau misalnya kita banyak berucap tanpa bersikap, ini pun cuma-cuma saja. Ya, ini akan sia-sia saja, melelahkan. Kita hanya pandai berucap tapi tidak pandai bersikap. Ini tidak bisa, ya. Jadi ini anak sebagai ujian. Kalau misalnya orang tua tidak bisa mendidik anak dengan pendidikan agama, kalau orang tua tidak bisa menjadikan anak itu generasi yang soleh dan solehah, maka harapan dalam Islam adalah ketika seorang muslim memiliki anak, maka jadikan anak itu lebih baik daripada kita dalam sisi agama. Dia harus lebih banyak keilmuan dibanding kita dari sisi keilmuan. Jangan sampai ada prinsip saya segini porsi ilmunya dan anak saya harus lebih sedikit daripada saya. Kita kan bukan guru silat ya.
Kita ini sebagai orang tua bukan guru silat, kita ini orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban di mata Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang ia pimpin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang harus kita pahami adalah anak ujian. Ketika kita tidak bisa mendidik anak, maka anak itu akan menjadi malapetaka, fitnah bahkan. Fitnah. Tidak sedikit orang tua yang tidak kuat imannya ketika anak pengen sesuatu, sedangkan dia dalam posisi tidak memiliki apa-apa, dia mencuri. Ketika ditanya kenapa mencuri, untuk anak saya. Ini musibah. Maka ketika kita memiliki anak, yang harus kita tanamkan pertama adalah masalah akidah. Aqidah, la tusyrik billah fa inna syirka la dzulmun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Luqman ketika berwasiat kepada anak, jangan kau mensyirikkan Allah, karena syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Syirik yang harus kita tanamkan. Makanya dalam umur 7 tahun itu masalah sholat. Sholat Rasulullah tanamkan sholat. Hari ini krisis kita. Umur 18 tahun belum bisa melaksanakan sholat, belum bisa bacaan sholat. Kapan ia akan belajar masalah? Jangan bandingkan orang yang lahir dalam kode Islam dengan orang mu'alaf yang mungkin masuk Islamnya di masa dewasa. Jangan bandingkan, karena kita lahir dari orang tua muslim, kita pun muslim, anak kita tentu otomatis muslim. Tetap jangan sampai ketika anak kita lahir dari rahim seorang muslim, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tawakal tanpa ada usaha. Tawakal itu setelah kita usaha baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian ini akan bisa terjadi kalau orang tua salah mendidik anak. Yang pertama itu masalah akidah. Akidah. Tanamkan akidah. Salat diperkuat. Maka dalam pelajaran Islam sebenarnya, seorang anak itu sudah selesai bab sholat dikala umur 7 tahun. Jangan sampai sangat terlambat seorang orang tuanya mengajarkan anaknya 7 tahun itu baru belajar sholat. Itu sebenarnya sangat terlambat. Karena 7 tahun ini anak sudah mengenal masalah gerakan sholat dan bacaan sholat. 10 tahun kalau ia belum melaksanakan sholat maka pukullah. Fatribuhu, kata Rasulullah SAW. Maka ini PR besar buat kita. Mendidik anak itu yang pertama dengan ajakan, yang kedua boleh dengan ketegasan. Tidak selalu kelembutan itu diterapkan. Boleh dengan ketegasan tapi sesuai dengan porsinya. Maka fadribu itu pukullah. Ajak anak itu untuk melaksanakan sholat. Kalau sudah 15 tahun ia tidak sholat, maka harus lebih daripada itu. Nah, akidah. Karena sholat ini adalah amalan yang untuk berkuat akidah. Ya. Ajarkan anak-anak kita untuk mengenal Rasulullah, untuk mencintai Rasulullah. Idolakan Rasulullah ini. Jadikan Rasulullah idola untuk anak-anak kita. Jangan sampai ketika bertanya masalah idola yang mereka kenal tentang pemain bola. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dalam diri Rasulullah telah Allah abadikan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri kalian contoh dari Rasulullah SAW, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Maka kalau misalnya anak diceritakan tentang Nabi, maka bisa merubah karakter dia. Kepribadian Nabi tentang penyabar. Ceritakan kehidupan Nabi yang luar biasa sederhana. Bagaimana kehidupan Nabi yang murah senyum, bagaimana kehidupan Nabi yang dermawan, kehidupan Nabi yang tidak ada yang membenci karena perbuatannya. Kita ceritakan, kita kenalkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal sosok manusia lain dibanding Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, tidak dianggap beriman seseorang yang mencintai sampai yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi mencintai dirinya dan keluarganya. Nah di sini ajarkan anak untuk mencintai Nabi. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ajarkan masalah adab. Adab, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu.
Saya sedikit meneliti kenapa anak-anak sekarang ini banyak yang tidak beradab. Bisa dikatakan tidak beradab lah, tidak sopan. Karena bisa jadi dia belajar ilmunya dari Syekh Google gitu. Tidak langsung bertalaki dengan orang tua, bertalaki dengan guru-gurunya. Makanya adab itu hilang. Adab dari mana kita bisa dapatkan? Dari orang yang ia lihat. Kalau ia belajar hanya dari media sosial, hanya dari YouTube, hanya dari Google, ia tidak akan bisa mendapatkan bagaimana contoh-contoh adab itu. Rasulullah SAW diutus untuk merubah, untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Saya diutus di bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka adab ini adalah cara penting untuk mendidik anak. Ini target penting untuk mendidik anak yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah luar biasa mencontohkan masalah adab. Tidak dianggap beriman sehingga yang kecil menghormati yang besar mencintai yang kecil. Bukan umatku, kata Nabi, ketika seorang kecil tidak menghormati yang besar dan yang besar tidak menyayangi yang kecil. Nah, ini bagian dari adab Rasulullah ajarkan. Bahkan masalah adab dalam aktivitas pun Rasulullah ajarkan. Sampai-sampai makan, bab makan yang hanya untuk memenuhi hawa nafsu saja, bab makan yang hanya memenuhi perut saja, Rasulullah menganjurkan anak-anak makan dengan tangan kanan. Ketika orang tua melihat anaknya makan dengan tangan kiri, maka tolak, karena Rasulullah tidak mengajarkan. Kata Rasulullah kan seperti itu. Mungkin sudah hafal semuanya hadisnya, apalagi santri-santri Darul Huda. Ya, idza akala ahadukum falyakul biyaminih, fa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitan ya'kulu biyaminihi bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Kata Rasulullah SAW, kalau misalnya salah satu dari antara kalian makanlah dengan tangan kanan. Kalau minumlah dengan tangan kanan. Kemudian karena sungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri, kemudian minum dengan tangan kiri. Ini mungkin babnya bab biasa-biasa saja, tapi ini bab akhlak. Adab bagaimana mengajarkan anak-anak kita tentang akhlak, mengajarkan anak-anak kita tentang adab. Maka di sini diajarkan sambillah kul biyaminik kul mimma yalik, kata Nabi. Ketika kamu makan, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, kemudian makan dengan yang terdekat. Ini bagian dari adab. Maka Rasulullah SAW sangat mengajarkan adab. Sampai-sampai ada sahabat yang protes, ya Rasulullah, saya tidak bisa makan pakai tangan kanan. Saya terbiasa makan dengan tangan kiri. Apa yang disebut Rasulullah SAW? Yang membuat dirimu tidak bisa makan dengan tangan kanan itu adalah kesombongan. Ini santri-santri biasanya nih, di depan ustadznya makan pakai tangan kanan sambil duduk, tapi di luar sana dia gaya-gaya mengikuti gaya orang luar. Ini santri ini adalah basis kunci peradaban dunia, ini santri sebenarnya. Kalau santri sudah mencontohkan tidak baik di luar, apalah orang-orang lain selain santri. Ya, bukan menyepelekan orang luar pun banyak yang lebih baik daripada kita. Tetapi kalau santri sudah hancur, maka apalagi kehidupan orang luar. Ini cerminan Islam. Santri itu seperti malaikat kalau di luar. Andai kata salah, ia akan menjadi rujukan. Andai kata benar pun ia akan menjadi rujukan. Maka hati-hatilah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mencontohkan kepada perkara baik kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Sama seperti halnya orang melakukan kejelekan, baru satu sayyi'ah, mencontohkan kejelekan itu, dosanya akan mengalir. Nah, maka poin di sini adalah mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita. Addibu auladakum, ajarkan anak-anakmu tentang akhlak. Wahsinu, kata Rasulullah, perbaikilah akhlaknya sehingga dia bisa sopan dengan orang lain, bisa menghargai orang lain, tidak menyalahkan orang lain, tidak sering merasa dirinya paling hebat, tidak merasa orang lain semuanya salah, tidak. Ya, ini bagian dari akhlak. Rasulullah SAW ketika mengajarkan para sahabat, para orang-orang yang ada di lingkungan Rasulullah SAW, tidak ada yang benci karena akhlak Nabi SAW. Kenapa? Karena Rasulullah luar biasa. Masa muda dijuluki dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Sampai-sampai orang kagum melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kembali lagi pada
poin tadi, yang ketiga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah masalah adab. Ya, andai kata ia berilmu, tidak beradab, iblis tentu lebih baik daripada dia. Karena iblis ini berilmu. Ana khairum minhu, kata iblis. Saya lebih baik daripada manusia. Ya, maka di sini akhlak terpenting, ya. Karena anak-anak kita ini akan menjadi dai, anak-anak kita akan menjadi guru, anak-anak kita akan menjadi cerminan bagi orang lain. Ketika akhlak kita tidak tanamkan, maka akhlak yang tidak baiklah yang akan dicontoh oleh orang lain. Dari mana pondasinya? Dari orang tua. Ajarkan ia tentang akhlak. Biasakan dia tentang akhlak. Akhlak ini kebiasaan baik. Akhlak dalam kitab Akhlaqul Banin, yang selalu disebut ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Ini bagian dari kasih sayang seorang guru kepada murid, orang tua kepada anaknya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka poin ketiga ini tentang akhlak, ya. Yang keempat ini tentang kehidupan. Ajarkan anak-anak kita tentang kehidupan, bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupan yang diharapkan oleh Islam. Jangan sampai hanya sekedar hidup saja, ya. Karena pesantren ini ruang untuk belajar kehidupan, ya. Termasuk saya pribadi, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair. Saya sampaikan kepada guru-guru kami, semoga Allah jaga beliau-beliau, Allah sehatkan beliau-beliau, Allah panjangkan umur beliau dan berikan keberkahan kepada ilmu beliau. Ketika saya menghadapi anak-anak, ketika saya menghadapi anak saya pribadi, saya teringat guru-guru kami luar biasa sabarnya, ya. Bagaimana bagaimana mengajarkan tentang kehidupan, bagaimana mengajarkan tentang hidup, bahwa hidup ini harus punya prinsip, ya. Ajarkan prinsip dalam kehidupan mereka, ya. Ada satu kisah ketika ada orang tua yang mengamanahkan kepada anaknya untuk tidak berbohong. Ditaruh di bajunya ada 400 dirham. 400 dirham kali 70.000, ya. 400 kali 70 lumayan lah, banyak. Ketika dirampok, karena ia ingat pesan orang tuanya, jangan pernah berbohong. Ketika dirampok, perampok datang, ditanya, apa kamu bawa uang? Saya bawa uang 400 dirham. Tertawalah perampok itu. Ini luar biasa anak ini, kenapa engkau jujur? Ketika ditanya, kenapa engkau jujur? Engkau enggak takut harta akan diambil oleh kami? Karena pesan ibuku untuk tidak berbohong. Luar biasa, ya. Ini bagi orang tua, jangan pernah mengajarkan berbohong pada anak-anak kita. Dalam buku ini dijelaskan satu poin kebohongan orang tua yang ringan itu ketika ia menjanjikan sesuatu, kemudian dia tidak merealisasikan janji itu. Ketika dia berjanji, nak kalau kamu selesai itu, ayah akan ini. Ketika anak itu selesai, dia tidak seperti itu, maka ini kebohongan. Dan anak akan selalu mengingat. Dan ini akan dibawa dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, jadi ajarkan tentang prinsip kehidupan. Prinsip kehidupan yang Islami. Dimanapun berada, maka Allah selalu melihat. Itu prinsip. Ya. Ittaqillah haitsama kunta. Dimanapun kamu berada, tetaplah kamu bertakwa kepada Allah. Ya. Ittaqillah haitsama kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam poin ini tidak ada sesuatu yang baru dari saya pribadi. Karena ini mungkin telah dikaji oleh teman-teman atau oleh senior-senior kami. Ini buku tentang tarbiyah, tarbiyah fi manhajin nubuwah. Tentang tarbiyah, yang terakhir adalah ancaman bagi orang tua yang tidak mengakui anaknya. Ya. Man intafa min waladihi liyufaddihahu fid dunya faddahahu Allahu tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah ala ru'usil ashhad qisasun biqisasin. Barang siapa yang tidak mengakui anaknya karena hendak mempermalukan di dunia, maka Allah akan bermalukan pada hari kiamat di hadapan banyak saksi mata. Setimpal dengan perbuatannya, kisos dengan kisos. Ini bahayanya, Pak, ya. Jangan sampai nanti teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah memiliki anak, senakal apapun anak kita itu tetap anak kita.
Karena dalam hadis Nabi, seorang anak akan dipanggil dengan nama orang tuanya. Nah, ini penting nih, poin penting juga nih. Orang tua memberikan nama terbaik untuk anak ini penting. Ya. Orang tua memberikan nama terbaik untuk anaknya. Orang tua seorang ayah memilih ibu yang terbaik untuk anaknya. Orang tua mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Ini, berikan nama yang terbaik. Karena orang tua anak itu akan dipanggil dengan nama orang tuanya. Kalau bisa ini anak ini harus nama-nama yang bagus. Bukan berhala, bukan jika orang yang diidolakan oleh kesesatan, bukan. Anak-anak yang baik. Islam itu kaya bahasa. Islam itu kaya bahasa, kaya nama. Tidak sempit gitu. Ya, tidak sebatas ini dan itu saja, banyak. Ya. Mungkin ini yang terakhir ini adalah ancaman bagi orang tua yang tidak mengakui anaknya. Kata-kata orang tua itu adalah doa. Ya. Kata-kata orang tua ini adalah doa. Makanya ketika kita mengatakan tentang anak dan kita berdoa kepada Allah, Allah ijabah itu. Makanya di awal-awal tadi saya sampaikan, ada seorang ulama yang ketika sholat mengingat anaknya, mengingat wajah-wajah anaknya, ya sampaikan doa itu dengan doa-doa yang baik. Maka sama dengan kita. Kita tidak mengakui itu anak kita, padahal itu anak kita pun dosa. Ya, dosa. Ataupun anak tidak mengakui orang tuanya itu pun itu dosa. Ya, jadi jangan sampai nanti sehebat apapun anak itu ya anak kita. Naudzubillah waliyadzubillah, separah apapun anak kita itu anak kita. Karena kita tidak bisa melepas dari silsilah nasab itu. Itu tetap anak kita. Jadi teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini adalah i'mal masyita kama tadinu tudan. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan terserah dirimu, karena engkau akan diperlakukan oleh anakmu seperti engkau perlakukan anakmu pada waktu itu, atau seperti engkau melakukan orang tuamu. Jadi yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua tetap berbakti kepada orang tuanya. Seorang ayah harus berbakti kepada orang tua ayah itu, ya, si kakek dari si cucu itu, ya. Jadi kita tetap sebagai orang tua kita harus berbakti kepada ayah bunda kita, karena kebaktian kita ini akan dicontoh oleh anak-anak kita. Ini sangat penting, karena Rasulullah SAW luar biasa mengajarkan, bahkan yang beda akidah saja harus tetap menunjukkan kebaktian itu kepada orang tua, apalagi yang masih satu agama. Meskipun mungkin dalam sisi lain dia salah mendidik kita, tetapi tetap dia orang tua kita. Maka kata Rasulullah, i'mal masyita kama tadinu tudanu. Lakukan terserah dirimu, karena engkau akan diperlakukan seperti engkau perlakukan. Ketika kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, maka anak kita akan perlakukan kita dengan baik. Harapan kita adalah anak kita menjadi syafaat untuk kita semuanya. Anak kita akan menjadi penolong untuk kita semuanya ketika kita mati, dan anak kita akan menjadi penyambung doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah tidak ada lagi. Maka ini sangat penting, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ini harus merujuk kepada pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan ini harus berkaca kepada pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah, Islam menguasai dunia itu lebih dari 800 tahun. Dalam sejarah mungkin peradaban terlama dalam kekuasaan. 800 tahun. Atau dalam sejarah dikatakan 1300 tahun Islam menguasai dunia. Kenapa? Karena hasil didikan yang terbaik dari orang-orang terdahulu. Ia cintai Allah, ia cintai Rasulullah, ia sayangi orang tua. Kemudian ia ajarkan kepada anak-anaknya tentang akidah, tentang perjuangan, tentang bagaimana ia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka ini poin terpenting, kita sebagai santri atau santriwati yang setidaknya punya basis agama yang kuat, karena di pesantren digembleng dengan ilmu agama. Ketika keluar dari pesantren, tugas kita adalah menyampaikan apa yang kita dapatkan dari pesantren itu. Jangan sampai orang pesantren yang mendapatkan ilmu dari luar yang tidak baik. Kita harus mencemplungkan kebaikan, kita harus mewariskan kebaikan, sehingga pahala itu mengalir. Kata Rasulullah SAW, "Ballighu walau kana ayah, ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ya. Jadi ini hanya sekedar sharing saja.
kalau kita bahas, misalnya kalau misalnya kita buka sistem bedah buku tentang buku ini, mungkin tak cukup waktunya. Tapi ini mukadimah tentang pendidikan, cara Rasulullah SAW mendidik anak. Tentu yang belum punya anak, persiapan untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendidik anak-anaknya. Yang sudah punya anak, tidak ada kata terlambat untuk pendidikan. Tidak ada kata terlambat, karena pendidikan adalah proses. Kembali lagi, pendidikan ini adalah proses untuk menuju kesempurnaan. Pendidikan ini seperti kapal yang berjalan di lautan, yang akan menuju tempat itu. Maka proses inilah yang harus kita hargai. Yang terpenting apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita, tidak pernah mengkhianati hasil. Ya kan? Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Proses dengan cara kita berdoa kepada Allah, mencontohkan kebaikan kita di depan anak-anak kita, kemudian selalu mengarahkan anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Andai kata nanti ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sampaikan salam saya, Sofwatillah, kepada guru-guru saya yang ada di Darul Huda Batam. Semoga Allah panjangkan umur guru-guru kami, Allah berikan keberkahannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah jadikan anaknya anak yang soleh dan solehah. Terkhusus untuk teman-teman kami, ayo kita bangun peradaban ini dengan pendidikan. Kita bangun peradaban ini dengan pendidikan Islam. Jangan sampai pendidikan sekuler yang menguasai Indonesia. Jangan sampai pendidikan liberal yang menguasai pendidikan Indonesia. Pendidikan Islam harus maju. Kalau bisa, setiap antum berada dimanapun, jadikan sayap-sayap ini adalah basis tentang pendidikan Islam. Jadikan tempat kita berdiam itu adalah basis pendidikan Islam. Tentang pendidikan bagaimana kehidupan di pesantren, tentang pendidikan bagaimana pendidikan yang Islami. Jangan sampai kita menjadi petaka ketika kita berada di luar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.